Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gema Insani dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di penghujung sore di bulan Ramadan, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama menikmati sejuknya udara Ramadan, berkahnya janji Allah di bulan Ramadan, dan nikmatnya menunggu ampunan Allah menyapa kita. Semoga kesempatan ini kita bisa gunakan dengan baik untuk menapaktilasi sejarah dari para sahabiat yang mulia radhiyallahu anhum. Sahabat Gema Insani, Sobat Gema Insani, sore ini satu dari sekian banyak sahabiah akan kita napaktilasi perjalanan perjuangannya. Ikhlas dan tanpa pamrih. Itulah sosok Rufaidah Al-Ansariyah. Sosok yang terkemuka di zaman Nabi SAW, di mana sejarah Islam mencatatnya sebagai seorang pelopor di dunia keperawatan, bahkan ia dinobatkan sebagai perintis dari keperawatan modern. Rufaidah ini adalah seorang yang berasal dari kabilah Aslam. Ia dengan penuh kesetiaan menolong dan mengobati setiap orang yang terluka di zaman Rasulullah SAW. Bahkan secara khusus dia mendirikan kemah di dekat Masjid Nabawi. Di tempat itulah ia menolong dan mengobati setiap orang yang terluka. Bahkan satu ketika dalam sebuah peperangan, salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Mu'az, terluka dalam perang Khandaq dengan kondisi yang membutuhkan perawatan, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, bawa dia ke tenda Rufaidah dan saya akan menjenguknya nanti. Rufaidah sudah menjadi rujukan sejak masa peperangan Rasulullah SAW. Bahkan untuk itu Rasulullah mengunjungi saat setiap pagi dan sore untuk memperhatikan bagaimana keadaannya dan perkembangan kesehatannya. Saat terluka di pelipis kirinya di bawah matanya ketika perang Khandaq, dan di tenda Rufaidah itulah setiap pagi dan sore saat mendapatkan perawatan dan mempelopori pengobatan gratis pada saat itu. Dan dunia keperawatan Islam mengukuhkan Rufaidah Al-Ansariyah ini sebagai perawat muslim pertama di dunia, bukan hanya di Jazirah Arabia tetapi di dunia. Dan tak cuma itu, Rufaidah Al-Ansariyah juga dinobatkan sebagai perawat pertama di dunia. Yang menarik dari seorang Rufaidah ini bukan hanya pengalaman klinisnya yang mendapatkan pujian dari para sahabat dan menjadi rujukan, tetapi daya juangnya membuatnya merasa terpanggil untuk membagikan ilmunya kepada para muslimah yang juga punya keinginan untuk bisa membantu menjadi bagian dari perjuangan Islam saat itu. Jadi Rufaidah bukan hanya dengan kemampuannya menolong orang, tetapi juga menolong orang lain untuk menjadi orang yang punya kapasitas seperti dirinya. Jadi dia bukan hanya membuka tenda di dekat Masjid Nabawi, tetapi juga mengumpulkan banyak muslimah untuk kemudian dilatih menjadi perawat, dan bahkan juga melakukan berbagai kebaikan lain. Bukan hanya merawat, tetapi juga mendidik anak-anak yatim, kemudian menyantuni fakir miskin, dan bahkan memberikan banyak perhatian kepada masyarakat yang saat itu membutuhkan. Sebenarnya siapakah sih Rufaidah ini? Sosok yang luar biasa yang nampak tidak pernah berharap pujian dari sekitarnya, tetapi dia hanya melakukan apa yang bisa dilakukan. Ternyata ia lahir di Madinah
tahun 570 dan wafat pada tahun 632. Beliau merupakan seorang yang berasal dari kalangan kaya raya. Seorang yang sebetulnya dengan kehidupan berkecukupan di zona nyamannya, tidak harus memikirkan apa-apa lagi karena sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Namun ternyata keterpanggilan datang ke lubuk hatinya melihat banyaknya korban peperangan dan melihatnya banyaknya terbengkalai mereka yang membutuhkan, amat sangat banyak orang yang membutuhkan. Sehingga kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu, berkontribusi, dan akhirnya tanpa diminta, dengan kesadaran sendiri dan biaya sendiri, membangun sebuah tenda untuk menjadi pusat pengobatan. Dan itu semua tanpa sebuah harapan ingin mendapatkan tempat ataupun kedudukan di dalam masyarakat. Karena semua sudah dia miliki. Dari seorang ayah yang fisioterapis, dari sejak kecil Rufaidah belajar bagaimana pengobatan. Dan yang menarik, Rufaidah bukan hanya piawai dalam menangani, tetapi juga punya teknik pengobatan yang sudah tinggi, begitu ya, secara keterampilannya dalam mengobati. Salah satu kisah tentang bagaimana ketika salah seorang sahabat terpanah dalam sebuah peperangan lalu dibawa ke tenda Rufaidah, dan ternyata Rufaidah sudah mengetahui bagaimana caranya mengobati dengan tidak menimbulkan efek yang bisa memperparah keadaan. Jadi darah yang mengucur oleh Rufaidah ditahan dulu, kemudian disterilisasi, dan panah yang tertancap tidak serta-merta dicabut karena akan mengeluarkan banyak darah. Pada saat itu adalah langkah baru, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan Rufaidah tahu bagaimana cara menangani itu sehingga kemudian tingkat penyembuhan dan kesembuhannya bisa lebih cepat. Sungguh sangat menarik ya, Rufaidah yang sangat tekun membantu ayahnya begitu dan ingin memberikan kontribusinya, pengetahuannya kepada masyarakat sekitarnya, dan justru ikut mendidik muslimah di sekitarnya untuk bisa juga sama-sama memiliki keterampilan yang sama dan berkontribusi di dalam perjuangan Islam dalam hal merawat orang yang sakit. Jadi pembelaan agama Allah itu bukan hanya dengan pedang, bukan hanya di medan perang, tetapi dengan keterampilan yang dimiliki, dengan bakat yang dimiliki, dengan pengalaman yang dimiliki, dan kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang ada, rumah yang besar, hidup yang nyaman, tidak membuat seorang Rufaidah kemudian melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Karena beliau seorang yang lahir di Yasrib, besar di Yasrib gitu ya, maka masuk ke dalam Islam itu juga di Yasrib. Jadi seorang yang baru bertemu dengan Islam mendapatkan sibgoh ya, celupan dari Islam dan memahami bagaimana ternyata Islam ini begitu indah dan begitu menarik hatinya untuk bisa memberikan apa yang terbaik dari dirinya, dari kemampuannya, dari karunia yang Allah berikan kepadanya, maka dia dengan kerelaan hati mendirikan sebuah tenda sebagai pusat pengobatan dan kemudian merawat orang yang sakit tanpa minta imbalan, bahkan mengeluarkan uang untuk keperluan berbagai obat yang dibutuhkan dan perawatan yang dibutuhkan. Ya kita bisa bayangkan ya, membuat sebuah pusat perawatan itu bukan hal yang sederhana. Karena banyak hal yang dibutuhkan, bukan hanya obat tetapi juga makanan, minuman, tenaga, sumber daya yang lainnya. Namun Rufaidah dengan sukarela memberikan itu semua untuk perjuangan Islam dan kecintaannya kepada Islam. Selain itu, ilmu yang dimilikinya, keterampilan yang dimilikinya juga tidak hanya dimilikinya sendiri. Rufaidah sadar bahwa umat ini membutuhkan, bahwa Islam itu perlu mendapatkan sokongan, perlu mendapatkan pembelaan. Maka ilmu yang dimilikinya segera dibagikan kepada yang lain, kepada muslimah yang lain, kemudian diajak oleh Rufaidah untuk bersama-sama menjadi satu tim yang kuat gitu ya, untuk bisa menangani berbagai persoalan kesehatan maupun persoalan kemiskinan maupun persoalan korban dari medan perang tersebut. Dan
memang di masa itu ketika setelah hijrah Rasulullah begitu banyak peperangan terjadi ya, sehingga memang ada banyak korban yang berjatuhan. Dan perlu ada penanganan khusus untuk mereka yang terluka, sebagaimana Sa'ad bin Mu'az ya, yang oleh Rasulullah direkomendasikan dirawat oleh Rufaidah. Kasih sayang yang dimiliki oleh Rufaidah, dan kemudian keterampilan yang dimilikinya, perhatian yang dimilikinya, kekayaan yang dimilikinya, itulah yang menjadi penanda betapa agungnya ya, betapa mulianya akhlak yang dimilikinya, dan betapa cintanya ia terhadap perjuangan Islam. Maka Rufaidah membuktikan itu semua dengan merawat anak yatim, kemudian juga melatih para muslimah, kemudian juga memberikan pelayanan yang prima ya bagi pasien-pasiennya tanpa memandang status sosial. Berapa banyak yang dirawatnya memang tidak ada catatan sejarah ya yang secara presisi menyebutkan jumlahnya. Tapi bahwa dia hadir sebagai pelopor dari tenaga kesehatan yang berkontribusi untuk perjuangan dakwah, untuk membela kalimat Allah, itu yang ditorehkan dengan tinta emas oleh sejarah. Sehingga dicatatkan Rufaidah sebagai salah seorang sahabiat yang mendapatkan kalung dari Rasulullah SAW sebagai sebuah penghargaan akan kontribusinya kepada Islam, kepada dakwah, kepada perjuangan tersebarnya kalimat Allah ke muka bumi ini. Apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran tentang keberadaan Rufaidah ini? Rufaidah Al-Ansariyah, dari namanya saja kita tahu ya, Al-Ansariyah, Rufaidah yang termasuk golongan Ansor yang menolong ya mereka yang muhajirin, gen untuk menolong orang lain sudah melekat ya, karena berasal dari kaum Ansor. Namun tidak cukup itu, Rufaidah memberikan segenap kemampuannya, waktunya, tenaganya, bahkan hartanya, bahkan ilmunya untuk memberi yang terbaik kepada Islam, memberi yang terbaik kepada dakwah. Satu hal yang perlu kita lihat dari Rufaidah sebagai motivasi, sebagai inspirasi, keikhlasannya menerima resiko ya dari sebuah perjuangan. Akan habisnya harta di jalan Allah, itu sudah disadarinya betul. Akan habisnya waktu, tenaga di jalan Allah, itu tidak lagi menjadi sebuah pemikiran, tetapi keikhlasannya, kecintaannya, dan pengorbanannya yang luar biasa menunjukkan betapa Rufaidah menjadi sosok yang bersyukur kepada Allah dengan karunia yang diberikan. Kekayaannya tak membuat dia lupa, warisan ilmu yang diberikan dari ayahandanya tidak membuatnya jumawa. Tetapi justru dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, dia ingin memberikan kepada Allah balasan dengan kesyukuran, dengan bakti agar kebermanfaatan dari harta, kebermanfaatan dari ilmu kemudian dirasakan bukan untuk dirinya saja tetapi juga untuk masyarakat banyak. Dan kita harus yakin bahwa setiap kita ditakdirkan oleh Allah pasti memiliki keunggulan. Rufaidah mengajarkan kepada kita bukan membela perjuangan di jalan Allah hanya dengan senjata, tetapi dengan ilmu, tetapi dengan harta, tetapi juga dengan tenaga, dengan curahan, perhatian dan kasih sayang, dengan kesabaran yang luar biasa, dengan ketekunannya memberikan pengobatan, dengan daya juangnya untuk mendidik para pewaris dari ilmu itu ya. Sehingga tenaga kesehatan bukan hanya satu tetapi banyak. Karena kita sama-sama tahu peperangan itu akan bisa membuat jatuhnya banyak korban. Sehingga pada akhirnya pemikirannya sangat panjang, pemikirannya sangat strategis. Inilah yang perlu kita warisi ya sebagai generasi penerus ya dari para sahabiat yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dimuliakan sedemikian rupa dan mendapatkan warisan nubuah ya dari keberadaan Rasulullah SAW, mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah dan Rasulullah dengan situasi dan kondisi yang saat itu betul-betul menguji apakah seseorang itu mau terlibat di dalam dakwah dan kemudian menjadi bagian dari dakwah, bahkan mulia dengan dakwah, ataukah yang berpangku tangan
dengan berbagai kejadian yang terjadi. Mari kita belajar dari Rufaidah bahwa hidup yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, sesungguhnya membutuhkan pertanggungjawaban dan kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu menunggu, maka tidak perlu berharap kepada sesuatu yang belum ada dalam genggaman tangan kita, melainkan kita coba pelajari apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai karunia, sebagaimana Rufaidah dengan ilmu dan kekayaannya dan waktu yang dimilikinya. Maka kita perlu menelusuri ke dalam diri kita. Apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita? Dengan ilmu kita, apakah sudah kita berikan kontribusi kita untuk perjuangan Islam? Apakah sudah kita berikan ilmu kita agar bisa membawa keberkahan kepada kehidupan kita, membawa kebermanfaatan untuk masyarakat di sekitar kita? Dengan harta yang Allah berikan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita disibukkan dengan konsumsi kita pribadi atau keinginan memperkaya diri, ataukah justru sebagaimana Rufaidah, kekayaan yang dimiliki menggerakkan hatinya untuk berkontribusi lebih banyak kepada umat, kepada masyarakat, kepada dakwah? Allah pasti memberikan kepada kita harta, Allah pasti memberikan kepada kita ilmu, dan Allah juga pasti memberikan kepada kita tubuh yang sehat, ya. Inilah yang mungkin harus kita renungkan. Apakah kekayaan yang sudah Allah berikan kepada kita, modal kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita, seberapa besar nilai manfaat yang sudah kita sebarluaskan? Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka kalau kita menginginkan menjadi sebuah mutiara di tengah lautan pasir, ya, yang tidak akan bisa menampakkan sejatinya diri kita kalau kita hanya berupa butiran pasir. Tetapi kalau kita menjadi sebuah mutiara yang kemilaunya bisa menarik perhatian banyak orang dengan prestasi dan kontribusi yang kita lakukan, maka sebagaimana Rufaidah, kita tidak mengenalnya, kita hanya tahu lewat cerita. Tetapi Allah yang mencatatkannya dengan tinta emas, sehingga kisahnya sampai kepada kita dan bisa menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semuanya. Kalau harimau meninggalkan belang, maka manusia meninggalkan amal, meninggalkan prestasi dalam hidupnya untuk dicatatkan dalam sejarah. Mari kita bertanya kepada diri kita, kita ingin dikenang sebagai apa dalam kehidupan kita? Kita ingin duduk sedekat apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita? Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita minta, angkat tangan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah kekuatan agar kita bisa melakukan dengan segala daya dan upaya, memberikan amal terbaik kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati Allah tetapkan kepada kita sebagai bala untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka bulan Ramadan sebagai bulan memetik buah dari amal yang sudah kita tanam sebelumnya. Ini saatnya kita menunjukkan kepada Allah kesempatan untuk dilipat gandakan, kesempatan untuk mendapatkan keberkahan, kesempatan untuk mendapatkan curahan rahmat, bahkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentang pada hari ini ketika Allah mengizinkan kita untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Bismillah, kita bersama-sama memohon kepada Allah, kita kuatkan hati, kita tekadkan diri, dan kemudian kita jalani dengan penuh kesempurnaan tawakal kepada Allah. Semoga Allah berikan kita bimbingan untuk menjadi hamba Allah yang bisa memberikan persembahan terbaik berupa ahsanu amala, agar Allah melihat kita sebagai mutiara cemerlang yang memalingkan pandangan Allah kepada kita dan mengangkat derajat kita pada dekatnya jarak kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah hingga akhir dan mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam ayat-ayatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-haqqu birabbik falatakuna namtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.